wabarakatuh. Selamat pagi saudara semua. Jumpa lagi pada acara Bincang Santai PTA Ambon. Dengan saya Ani Tuahuns, dengan narasumber kita kali ini Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif MH. Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat walafiat, Bu Ani. Ya. Topik kita kali ini yaitu prosedur beristri lebih dari seorang. Ya. Tema kita kali ini kayaknya menarik, Pak, ya. Iya, memang biasanya kalau perkawinan itu, apalagi masalah beristri lebih dari seorang, itu memang ya orang tertarik untuk membahas seperti ini. Kayaknya ibu-ibu harus mendengarkan ini, Pak. Iya tentunya, supaya mengerti. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang poligami di Indonesia? Mengenai poligami atau beristri lebih dari seorang, memang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 telah diatur bahwa perkawinan di Indonesia itu berasaskan monogami. Artinya monogami itu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi ada juga pengecualian di dalam undang-undang itu bagi pria, yaitu boleh aja pria menikah lebih dari seorang, tapi tentunya punya alasan-alasan tertentu yang memang sudah disebutkan juga di dalam undang-undang perkawinan kita itu. Cuman barangkali perlu dijelaskan bagi wanita itu tidak ada poliandri. Wanita tidak boleh menikah lebih dari seorang atau memiliki lebih dari satu orang suami. Kenapa? Bahwa jika terjadi hal seperti itu, seorang wanita bersuami 2, 3, nanti benih-benih yang masuk yang di dalam rahim si istri itu tidak jelas siapa bapaknya. Oleh karena itu memang di dalam hukum Islam itu diharamkan bagi wanita untuk menikah mengumpulkan 2 orang suami atau lebih. Itu Bani. Bagaimana cara prosedurnya jika seorang suami ingin memperoleh izin poligami dari pengadilan, Pak? Bagi pria yang ingin melakukan poligami itu harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah yang mewilayahi tempat tinggalnya, domisilinya. Misalnya bertempat tinggalnya di Ambon, berarti dia harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama Ambon. Nah, dan itu nanti dalam permohonannya itu harus secara mengajukan permohonan secara kontensius. Itu istri itu didudukkan sebagai termohon. Kalau sekiranya pria ini atau suami ini sudah mau beristri lebih dari 2 orang, artinya sudah istri ketiga, berarti 2 orang istri harus dimasukkan sebagai pihak termohon. Ya. Jadi nanti di dalam persidangannya itu dihadirkan untuk diambil keterangannya sebagai istri, apakah istri pertama atau istri kedua, gitu. Kira-kira syarat apa saja, Pak, seorang suami itu dapat beristri lebih dari satu orang? Persyaratannya di dalam undang-undang perkawinan, juga di dalam peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang itu, juga dengan terkait dengan kompilasi hukum Islam, menerangkan bahwa persyaratan untuk
melakukan poligami, yang pertama adalah ada persetujuan dari istri atau istri-istri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada jaminan, ada kepastian bahwa suami itu mampu untuk menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, ada jaminan bahwa si suami itu mampu berlaku adil. Nah, saya kira ini yang ketiga ini agak berat, karena itu masalah keadilan. Makanya nanti di dalam pemeriksaan itu hakim betul-betul melihat dari sisi keadilannya itu. Yang terakhir ini Pak, bagaimana kiranya istri itu tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi? Kalau sekiranya si istri tidak memberikan persetujuannya, itulah nanti kan bisa ditanya di dalam persidangan kalau dia hadir. Tetapi memang di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa ada kemungkinan tidak bisa dimintai persetujuannya seorang istri. Misalnya si istri memang tidak bisa terlibat dalam perjanjian perkawinan itu, ataukah istri sudah tidak ada kabarnya selama 2 tahun lebih. Artinya istri pergi meninggalkan suami dan 2 tahun tidak ada kabarnya di mana. Nah, itu salah satunya bisa menjadi pertimbangan majelis hakim. Kemudian ada juga yang ketiga, sebab-sebab yang bisa menjadi penilaian hakim di dalam persidangan. Saya ambil contoh kasus seorang suami punya istri ceritanya, kemudian mungkin karena sudah meminta izin dari istri, minta persetujuan dari istrinya, tapi selalu menolak. Kemudian si suami ini pergi menikah secara siri di depan kiai. Kemudian beberapa waktu kemudian, beberapa lama kemudian, si istri hamil. Nah, begitu menjelang persalinan, si suami mengajukan permohonan izin untuk berpoligami, supaya nantinya kalau misalnya pengadilan mengizinkan, ini perkawinannya bisa tercatatkan di kantor urusan agama. Nah, ini kasus-kasus seperti ini memang bisa menjadi penilaian majelis hakim, karena ini tersangkut mengenai perlindungan perempuan, perlindungan anak. Nah, bagaimana kalau misalnya ini dibiarkan, perkawinannya ini yang sudah perkawinan sini dibiarkan misalnya tidak tercatat, nanti akibat hukumnya ke belakang bagaimana? Ini makanya kalau misalnya sudah seperti itu, majelis hakim bisa saja memberikan pertimbangan, walaupun tanpa izin dari suami, boleh melakukan poligami, boleh mengawini kembali nanti istri yang sudah dinikahi secara siri, itu dengan alasan pertimbangan itu tadi, untuk melindungi hak-hak perempuan dan hak anak. Itu ya. Kesimpulan dari perbincangan kita hari ini yaitu boleh saja seorang pria menikah lebih dari seorang apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan agama. Demikian saudara semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.